Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan irasional, yaitu penyelesaian dari akar X kuadrat min 2X min 15 kurang dari 3 adalah titik-titik. Oke, sebelum kita ke penyelesaian, kita harus mengingat dulu konsep dasar dari bentuk akar. Jadi ketika ada akar fx, maka yang harus kalian pahami dengan baik adalah yang pertama, yaitu numerus. Numerus itu adalah yang di dalam akar. Jadi kalau pada soal ini yang dimaksud numerus adalah yang x kuadrat min 2x min 15 yang di dalam akar. Nah, untuk bentuk akar, syarat numerus itu tidak boleh negatif ya. Berarti kita tuliskan tidak boleh negatif itu lebih dari sama dengan 0. Artinya nilai dari numerus ini kan tadi tidak boleh negatif ya, karena untuk akar negatif tidak ada nilainya. Kemudian ketika hasil akar itu kita tentukan, jadi ketika sudah kita tentukan yang di dalam akar, maka untuk hasil akarnya pun sama. Hasil akar tidak boleh negatif atau selalu lebih dari sama dengan 0. Itu dua konsep ya terkait syarat numerus dan dari hasil akar suatu bilangan. Itu selalu lebih dari atau sama dengan 0. Kita langsung ke penyelesaiannya, yaitu yang pertama, syarat numerus. Untuk syarat numerus, tadi ya, numerus itu ya di dalam akar, yaitu yang x kuadrat min 2x min 15. Berarti ini kita tuliskan x kuadrat min 2x min 15. Syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti langsung kita tambahkan tanda lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau kalian cermati, ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Yang langkah penyelesaiannya adalah kita faktorkan dulu. Tentu yang depan adalah X semua ya. Kemudian kita mencari dua bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan min 15 dan jumlahnya min 2. Maka kita peroleh dua bilangan itu adalah min 5 dan plus 3. Setelah kita faktorkan, masing-masing yang di dalam kurung kita sama dengankan 0. X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Atau X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3. Selanjutnya, karena ini pertidaksamaan kuadrat, kita buat garis bilangan. Nah, di sini karena yang lebih kecil min 3, maka kita tuliskan di sebelah kiri. Ingat, bulatannya penuh karena tanda pada soal ada sama dengannya. Artinya min 3 masih termasuk penyelesaian. Kemudian yang kanan berarti yang 5. Nah, untuk intervalnya kita tuliskan dulu boleh ya. Kalau yang belum paham, kalau yang sudah paham bisa langsung. Ini sebelah kirinya min 3, berarti penulisannya X kurang dari min 3. Yang di antara min 3 dan 5 berarti min 3. Iya, tadi karena ada sama dengannya, berarti harus kita tuliskan sama dengan ya. Kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Ini juga sama ya, ada sama dengannya. Kemudian untuk yang sebelah kanannya 5, berarti kita tuliskan X lebih dari sama dengan 5. Untuk memilih bilangan yang ingin kita cek nilainya bebas ya, yang penting sesuai dengan interval ini. Contohnya yang kurang dari min 3 atau sebelah kirinya min 3, kita ambil yang mudah min 4. Untuk diantara min 3 dan 5, kita ambil yang mudah 0.
Kemudian untuk yang lebih dari 5 kita ambil yang mudah saja, yaitu 6. Nah, nilai-nilai yang sudah kita tentukan ini kita cek tandanya positif atau negatif pada bagian pemfaktoran yang tadi. Yaitu cukup kita fokuskan pada tandanya, yaitu min 4 kurangi 5 negatif, min 4 tambah 3 negatif. Negatif kali negatif positif. Ini juga sama. 0 dikurangi 5 negatif, 0 tambah 3 positif. Kalau dikalikan negatif. Kalau X-nya 6 berarti positif semua, dikalikan positif. Ya, secara umum seperti ini. Tapi kalau kalian sudah mahir, jadi kalau ada pemfaktoran yang X kuadratnya, ya, koefisien X kuadratnya berupa bilangan positif, dan bentuk kuadratnya kalau difaktorkan tidak sama, ya, artinya pembuat nolnya berbeda, maka tanda selalu seperti ini, ya, plus, min, plus. Itu aturan dasarnya. Jadi kalau yang belum paham berarti silahkan dicek. Cuma kalau yang nanti sudah paham, ketika menemukan bentuk seperti ini, bisa langsung menuliskan tandanya saja, yaitu kalau yang di sini positif sama, ini juga sama, mulai dari yang positif, negatif, dan positif lagi. Nah, di sini kita tentukan soal meminta yang lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 artinya meminta yang positif. Yang positif berarti yang kurang dari sama dengan min 3, berarti dari min 3 kita arsir ke kiri. Dan yang lebih dari sama dengan 5, dari yang angka 5 kita arsir ke kanan. Ya, kurang lebih seperti ini untuk syarat numeris. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah syarat pertidaksamaan. Untuk syarat pertidaksamaan kita tulis dulu soalnya, yaitu X kuadrat min 2X min 15 kurang dari 3. Karena tadi nilai akar tidak mungkin negatif, yang kanan juga tidak negatif, maka ini bisa langsung kita kuadratkan tanpa mengubah tanda. Jadi kalau tandanya mula-mula kurang dari, ya tetap kurang dari. Yang sebelah kiri karena dikuadratkan, maka akarnya hilang, yaitu menjadi X kuadrat min 2X min 15 kurang dari yang kanan kalau dikuadratkan 3 kuadrat 9. Lalu 9-nya bisa kita pindah ruas ke sisi sebelah kiri. Nanti jadinya X kuadrat min 2X min 15 dikurangi 9. Berarti negatif 24 kurang dari 0. Selanjutnya dengan cara yang persis sama dengan yang tadi, kita faktorkan. Berarti kita peroleh hasilnya X min 6 X plus 4. Kita sama dengankan 0 semua, kita peroleh X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 4. Karena tidak ada sama dengannya, berarti bulatannya ya kosong, ya. Artinya min 4 dan 6 tidak termasuk dari penyelesaian soal ini, ya. Berarti kita tuliskan di sini min 4, ya, yang kiri yang lebih kecil, kemudian yang kanan berarti 6. Nah, kalau kita menggunakan konsep yang tadi, yaitu asal yang bentuk kuadrat koefisiennya positif dan pemfaktorannya, ya, pembuat nolnya berbeda, maka tanda selalu plus, min, plus, ya, selalu seperti itu. Jadi nanti kalian bisa menggunakannya untuk soal-soal yang lain juga. Di sini tanda yang pada soal adalah kurang dari 0. Artinya meminta yang positif atau negatif? Tentu yang negatif. Berarti yang negatif mana? Yang di antara min 4 dan 6. Ini yang kita arsir. Nah, kalau sudah seperti itu, kan di sini kita memiliki dua syarat. Syarat numerus dan syarat pertidaksamaan.
Artinya nilai X yang memenuhi adalah nilai X yang memang harus memenuhi dua syarat ini. Artinya kalau pada teori matematika memenuhi dua-duanya, ya istilahnya diiriskan. Kita tentukan irisan dari jawaban pada yang syarat pertidaksamaan dan jawaban pada syarat numerus. Kita buat garis bilangannya. Lalu kita tentukan titik-titiknya, yaitu sekarang karena ada dua syarat, yang di syarat numerus ada dua titik, dan di syarat pertidaksamaan juga dua titik. Berarti kita tentukan dulu titik-titiknya. Yang pertama yang paling kecil adalah min 4, tapi bulatannya kosong. Nah, seperti ini ya, min 4. Kemudian yang min 3, bulatannya penuh. Kemudian yang 5, bulatannya penuh juga. Dan yang 6, bulatannya kosong. Kemudian kita arsir sesuai dengan jawaban pada syarat numerus dan syarat pertidaksamaan. Syarat numerus dari min 3 kita arsir ke kiri. Dari 5 kita arsir ke kanan. Selanjutnya, dari syarat pertidaksamaan kita peroleh yang diarsir adalah di antara min 4 dan 6. Kita arsir di antara min 4 dan 6. Oke, sudah kita tentukan. Nah, sekarang tinggal kita perhatikan daerah mana yang kena arsiran dua kali, yaitu daerah yang ini ya. Kalau yang kiri berarti yang dibatasi min 4 dan min 3 ya, ini. Kemudian yang kedua adalah yang sisi sebelah kanan ada 5 dan 6 pembatasnya. Berarti ini bisa kita tuliskan selangnya adalah min 4 tidak ada sama dengannya ya, karena bulatannya kosong. Berarti min 4 kurang dari X kurang dari sama dengan min 3, atau yang 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 6. Jadi kita harus jeli tandanya ada sama dengannya atau tidak. Berarti inilah jawaban akhir untuk soal ini, yaitu penyelesaiannya adalah min 4 kurang dari X kurang dari sama dengan 3, atau 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 6. Kemudian sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan satu buah latihan soal untuk kalian, yaitu penyelesaian dari akar X kuadrat min 9 kurang dari sama dengan 4 adalah titik-titik. Oke, ini sudah saya tentukan jawabannya, yaitu nanti min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 3, atau 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Silakan untuk menemukan jawaban ini gunakan prosedur atau cara yang sama dengan video yang tadi sudah saya jelaskan. Nanti jika kalian menemukan jawaban yang berbeda, tolong dicek kembali, barangkali ada yang salah dalam perhitungan. Tapi kalau sudah dicek kembali masih belum sesuai juga dengan kunci jawaban ini, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.